Perhatian, perhatian. Pintu teater Opera Van Madinah telah dibuka. Bagi penonton yang masih jauh, silahkan mendekat. Bagi yang masih jongkok, silahkan duduk. Bagi yang belum mandi, ih, bau! Penonton diharap tenang. Opera Van Madinah akan segera dimulai. Selamat menyaksikan! Mak dendang, dendang, reko purani menyala. Dendang, dendang, reko purani menyala. Toma pa dendang, dendang, lari dendang, toma pa dendang. Allah, Allah tanda asukuru ketak. Lari dendang, toma pa dendang. Mak
Maparenda makacapi makelong andi dae tomari lau ribu amarajae nato pada salaman. Alari dendang tomar padendang mapadendang makacapi makelong andi dae tomari lau ribu amarajae nato pada salaman. Alari dendang tomar padendang mapadendang makacapi makelong andi dae tomari lau ribu amarajae nato pada salaman. Dahulu kala terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labu Satana, Datuk Maongge. Sering dipanggil raja atau Datuk Luwu. Karena sikapnya yang adil, arif dan bijaksana, maka rakyatnya hidup makmur. Datuk Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Tadampalik. Kecantikan dan perilakunya yang baik telah diketahui orang banyak, termasuk diantaranya Raja Bone yang tinggal sangat jauh dari Luwu. Raja Bone berniat untuk menikahkan putranya dengan Putri Tadampalik. Sang raja bersama permaisuri pun membicarakan hal ini kepada putra kesayangannya. Namun, di tengah perbincangan mereka, masuklah patih kerajaan menghadap Raja Bone. Putraku, tak lama lagi kau akan menggantikan posisi ayah sebagai raja. Maka dari itu, sudah saatnya kau memiliki seorang permaisuri yang kelak akan mendampingimu. Ayah berharap kau telah memikirkan hal ini dengan baik. Maafkan putramu ini ayah, sepertinya Ananda belum siap menggantikan posisi ayah sebagai raja. Dan Ananda pikir rakyat pun masih berharap ayahlah yang menjadi raja bagi mereka. Kenapa anakku? Apa yang dikatakan oleh ayahmu itu benar. Kau telah melalui berbagai tes dan kau berhasil. Ibu pikir rakyat pun sudah tahu tentang dirimu. Apakah kau sudah memilih calon permaisurimu, anakku? Apakah itu benar putraku? Coba kau ceritakan pada ayah, siapa dia? Oh, tidak ayah. Untuk masalah itu, Ananda belum memiliki pilihan. Ananda serahkan semua itu kepada ayah dan ibu. Apapun pilihan ayah dan ibu, akan Ananda ikuti. Lalu, apa yang menghalangimu, anakku? Ananda hanya merasa belum pantas untuk menggantikan posisi ayah sebagai raja. Masih banyak yang harus Ananda pelajari. Jangan khawatir anakku, bila waktunya telah tiba, kau akan mampu melakukannya. Maafkan hamba Raja Bone, jika kedatangan hamba ini mengganggu paduka raja. Ya, ada apa Patih? Sebenarnya hari ini pangeran bersama saya akan pergi berburu. Oh iya, benarkah itu anakku? Iya ya, hari ini adalah waktu Ananda untuk berburu. Baiklah kalau begitu, ayah akan membahas hal ini bersama ibumu. Ananda serahkan semuanya pada ayah dan ibu sepenuhnya. Apapun pilihan ayah dan ibu, akan Ananda ikuti. Ananda mohon pamit terlebih dahulu. Berhati-hatilah, anakku. Suamiku, aku punya berita bahwa di negeri Luwu ada seorang putri yang cantik dan berakhlak baik.
Aku rasa dia cocok untuk anak kita. Yah, kau benar istriku, kalau tidak salah namanya Putri Tadampalik. Besok, aku akan pergi ke sana untuk meminangnya. Pengawal, pengawal, Iya, Paduka Raja. cepat kau siapkan peralatan dan pembekalan. Besok kita akan melakukan pinangan terhadap Putri Tadampalik di negeri Luwu. Baiklah, Baginda Raja. Hamba akan mempersiapkan semuanya. Berita tentang keinginan Raja Bone meminang Putri Tadampalik pun menyebar dengan cepat. Sampai jugalah hal tersebut ke kerajaan Luwu. Mendengar hal tersebut, Datuk Luwu pun menjadi gusar. Sebab menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki dari luar sukunya. Tetapi kalau pinangan ini ditolaknya, tentu bisa gawat akibatnya. Apakah berita itu benar, wahai Patih? Hamba yakin 100% Paduka. Bagaimana ini istriku? Di dalam adat kita, tidak diperbolehkan gadis Luwu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Aku tahu suamiku, tapi jika kita menolak pinangan ini, maka akan terjadi perang dan rakyat yang akan menderita. Apa yang dikatakan Ratu ada benarnya Paduka. Jika seperti ini, biarlah aku yang menanggung akibatnya dari melanggar adat, asalkan rakyatku tidak menderita. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Putri Tadampalik muncul. Maafkan kelancangan Ananda, Ayah, jika Ananda masuk tanpa izin terlebih dahulu. Tidak apa-apa anakku, kemarilah. Ada apa, Ayah? Sepertinya Ayah terlihat gusar. Tidak ada apa-apa anakku. Ayah hanya sedang memikirkan nasib rakyat kita. Ayah takut mereka menderita. Bukankah rakyat sudah hidup dengan tenang dan damai, Ayah? Apa yang menyebabkan Ayah berpikiran seperti itu? Anakku, sebagai seorang raja, sudah seharusnya lah ayahmu memikirkan nasib rakyatnya. Karena itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ibu dan ayah beserta Patih sedang memikirkan kesejahteraan rakyat yang ada di kerajaan Luwu ini. Maafkan Ananda, Ibu, jika telah ikut campur dalam hal ini. Tidak anakku, dengan begini kau pun akan mengerti akan artinya sebuah tanggung jawab. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, Ananda mohon pamit terlebih dahulu. Patih, berapa lama lagi Raja Bone akan tiba? Berdasarkan informasi yang hamba dapatkan, kemungkinan Raja Bone akan tiba esok pagi di kerajaan kita Paduka. Kalau begitu, siapkan penyambutan yang baik untuk Raja Bone. Jangan khawatir Paduka, akan hamba lakukan dengan sebaiknya. Raja Luwu sangat menyayangi putri, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan keselamatan rakyatnya. Keesokan harinya, Raja Bone beserta Patih dan beberapa orang pengawalnya telah tiba di kerajaan Luwu. Setelah beristirahat dan dijamu dengan baik, kini mereka tengah berbincang-bincang dengan Raja Luwu. Maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin melamar Putri Tadampalik untuk anak saya Pangeran Bone. Apakah lamaran saya dapat Anda terima, wahai Raja Luwu? Begini Tuan, saya tahu maksud baik dari Tuan. Akan tetapi, saya masih belum bisa memberikan keputusan.
berikan saya waktu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu, agar keputusan ini tidak terburu-buru dan menjadi sia-sia di kemudian hari. Semoga Tuhan berkenan di hati. Baiklah Raja Luwu, saya akan menunggu sampai waktunya tiba. Raja Bone mengerti dan pulang kembali ke negerinya. Keesokan harinya terjadi kegemparan di negeri Luwu. Putri Tadampalik jatuh sakit. Bujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Sakit sang putri itu aneh sekali dan tak seorang pun sanggup menyembuhkannya. Oh anakku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu menjadi seperti ini? Patih, apakah kau sudah memanggil tabib untuk menyembuhkan putriku? Sudah Paduka, hamba sudah memanggil seorang tabib yang terbaik di negeri ini. Tabib, masuklah. Hamba Paduka. Tabib, lakukan sebaik mungkin. Jika putriku sembuh, maka kau akan mendapatkan banyak hadiah dariku. Baik Paduka, hamba akan coba sebaik mungkin untuk menyembuhkan sang putri. Setelah beberapa hari, sang tabib merawat Putri Tadampalik. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa penyakit putri akan segera membaik. Hal ini membuat raja dan ratu semakin khawatir. Apakah ini penyakit kutukan? Karena Raja Luwu mau menerima pinangan dari Raja Bone. Ampun Baginda Raja, hamba tidak dapat menyembuhkan Tuan Putri. Apakah semua cara sudah dicoba, tabib? Ampun Baginda, hamba telah mencoba berbagai macam cara, tetapi hamba tidak juga dapat menyembuhkan Tuan Putri. Oh, mungkin inilah hukuman karena aku berani melanggar larangan. Kita harus segera bertindak, istriku. Kita harus mengasingkannya. Jangan sampai semua rakyat ikut tertular. Paduka Raja, jangan lakukan itu. Mungkin masih ada cara lain untuk menyembuhkan Tuan Putri. Tidak Patih, suamiku benar. Mungkin ini adalah hukuman untuk kita. Setidaknya rakyat tidak ikut menderita karena kutukan ini. Baiklah kalau begitu. Mau tidak mau, ayah harus mengasihkan kamu anakku, agar penyakitmu tidak menular ke rakyat. Anakku, apakah kau bersedia? Baiklah, aku bersedia ayah. Semua akan kulakukan demi rakyat negeri yang kucintai ini. Akhirnya, Raja Luwu mengasingkan Putri Tadampalik dengan Rakit dan diikuti oleh beberapa orang pengikut setianya. Sebuah rakit raksasa dibangun di atas sungai. Di bagian tengahnya dibuatkan rumah-rumah untuk kamar sang putri. Di sekitarnya diisi bahan perbekalan. Sebelum berangkat, Baginda Raja memberikan sebuah pusaka berupa keris kepada Putri Tadampalik. Putriku, kuberikan keris pusaka ini kepadamu. Ini tanda bahwa kami tidak membuangmu. Terimalah. Patih, aku berharap kau dapat menjaga anakku dengan baik. Jangan tinggalkan dia. Baik Raja, aku akan menjaga Tuan Putri dengan seluruh jiwa dan raga hamba. Terima kasih, Patih. Dayang, kaulah yang selama ini menemani sang putri. Aku berharap kali ini kau tidak meninggalkan Tuan Putri. Tidak akan Baginda Raja, Tuan Putri sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Aku tidak akan meninggalkannya.
Raja Luwu dan Ratu tak kuasa menahan tangis ketika melepaskan kepergian anaknya yang begitu mereka cintai. Mereka mendoakan yang terbaik untuk anak kesayangan mereka. Rakit kemudian berjalan pelan menuju arah muara. Hei Dayang, apa kau punya sesuatu untuk menghibur sang putri? Sepertinya aku tahu harus berbuat apa. Tanpa terasa di perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau. Putri Tadampalik memutuskan untuk beristirahat sebentar. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat pertama kali menginjakan kakinya di tempat itu. Patih, nampaknya aku melihat daratan. Dapatkah kita beristirahat sebentar? Baik Tuan Putri. Pengawal, cepat kalian labuhkan rakit ini ke sana. Kita akan beristirahat sebentar. Baik Tuan, ayo kita laksanakan sis. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menemukan daratan juga. Kami akan memeriksa keadaan sekitar Tuan Putri. Putri, hamba menemukan ini, buah berwarna hijau. Kalau begitu, buah ini aku beri nama Wajo, dan kita akan membuka kehidupan baru di pulau ini. Kemudian mereka membangun perkemahan di daerah itu dan mulai bercocok tanam. Selanjutnya, mereka mulai membuat gubuk untuk tempat tinggal. Putri Tadampalik dibuatkan rumah agak besar. Ternyata daerah itu amat subur.
Dalam waktu singkat saja, hasil ladang sudah bisa dipetik buahnya. Pada suatu hari, di saat Putri tampak duduk sendiri di halaman dan teringat dengan ayah dan ibunya. Mengapa penyakitku ini belum sembuh juga ya? Apakah ini merupakan kutukan dari Tuhan? Ayah, ibu, aku sungguh merindukan kalian. Tiba-tiba datang seekor kerbau bule. Putri Tadampalik menyangka kerbau itu akan memakan tanaman sayur yang tak jauh dari tempatnya. Tetapi kerbau itu malah mendekati Putri Tadampalik. Sang putri berusaha mengusir kerbau tersebut. Akan tetapi, kerbau tersebut malah menjilati permukaan kulitnya yang membusuk. Hei kerbau yang manis, apa yang kau lakukan? Ih, pergilah dari sini. Putri Tadampalik terkejut dengan apa yang telah dilakukan kerbau itu. Setelah selesai menjilati kulit Putri Tadampalik, seketika penyakit kulitnya mengering. Putri pun merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan kulitku? Mengapa kulitku tampak mengering? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh kerbau itu ya? Dari hari ke hari, kerbau itu datang lagi. Seperti biasa, ia selalu menjilati kulit Putri Tadampalik yang busuk. Hingga lama-kelamaan, penyakit kulit Putri Tadampalik menjadi kering dan akhirnya dia benar-benar sembuh. Putri dan seluruh pengikutnya merasa bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada si kerbau bule, Putri Tadampalik melarang seluruh pengikutnya mengganggu ataupun menyembelih kerbau bule. Adat ini berlaku hingga sekarang. Pada suatu malam, Putri Tadampalik bermimpi bertemu dengan seorang pangeran yang sangat tampan. Pagi ini, sang putri tampak sangat aneh dari biasanya. Sang putri
terus terbayang apa yang dikatakan oleh pemuda tampan dalam mimpinya, sehingga membuatnya senyum-senyum sendiri. Tanpa disadari oleh sang putri, Dayang yang selalu menemaninya pun menjadi penasaran dengan sikapnya. Tanpa sengaja, Dayang membuyarkan lamunannya. Siapakah namamu? Dan mengapa putri secantik dirimu bisa berada di tempat seperti ini? Wahai pemuda, siapakah dirimu dan dari mana asalmu? Aku adalah jodohmu. Aku akan datang menjemputmu. Tunggulah aku, hai putri yang cantik. Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, apakah Anda baik-baik saja? Hah? Tidak, aku... Hayo, Putri pasti lagi mikirin seseorang. Ayo ngaku. Ih, kepo deh. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Tuan Putri, kan saya jadi penasaran nih. Mau tahu bingit atau mau tahu aja keles? OMG, please deh Tuan Putri. Baiklah Dayangku yang super duper cantik dan cerewet. Semalam aku mimpi ketemu dengan seorang pangeran yang tampan. Dan dia bilang dia adalah jodohku Dayang. Oh betapa senangnya hatiku. Hamba juga ikut merasa senang Tuan Putri. Tapi, apakah Putri tahu siapa pemuda tampan tersebut? Aku juga tidak tahu Dayang, siapa pemuda tampan tersebut. Tapi aku percaya akan mimpiku, bahwa suatu hari dia akan datang dan membawaku pergi dari sini. Wah, ternyata Tuan Putri lagi jatuh cinta. Aduh, pusing pala Barbie jadinya. Aduh, pusing pala Barbie, oh oh oh. Pusing pala Barbie, oh oh oh. Pusing pala Barbie, oh oh oh. Pusing pala Barbie, Keesokan harinya di kerajaan Bonek. Pengawalku, hari ini merupakan hari pesta perburuan, dan akulah yang menjadi pemimpin pada hari ini. Untuk itu, mari kita segera pergi ke hutan. Apakah kalian sudah mempersiapkan semuanya? Sudahlah Patih, jangan terlalu mengkhawatirkan tentang perbekalan.
Kita ini ingin berburu. Ayo semuanya berangkat. Tapi pangeran, hamba hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab pangeran. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, apa yang akan hamba katakan pada Paduka Raja? Aku mengerti, Patih. Maafkan aku. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu, Patih. Ayahanda ingin aku segera menggantikan posisinya. Jika aku tidak bisa berbuat sesuatu atau berusaha dengan kemampuan diriku sendiri, apakah pantas aku menggantikan posisi ayahanda? Hamba yakin pangeran bisa dan pantas. Begitulah perbincangannya dengan Patih. Setelah tiba di hutan, pangeran tergoda oleh seekor rusa. Kemudian ia mengejar rusa hingga masuk ke hutan yang lebat. Namun tiba-tiba ia kehilangan buruannya dan ia tersesat ke dalam hutan tersebut. Di dalam gelapnya hutan, ia melihat api dari sebuah perkampungan. Pangeran, sepertinya di sana ada seekor rusa. Ini kesempatan yang bagus. Aku akan menangkap rusa itu. Kalian awasi daerah sekitar. Tapi pangeran, hutan ini sangat luas dan kita belum pernah menjelajahi jauh ke dalam hutan. Benar pangeran, lebih baik kita berburu di sekitaran sini saja. Kalian tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Bagaimana ini Patih? Bukankah pangeran sudah terlalu lama di dalam hutan dan belum juga kembali? Ya, ini sudah terlalu lama. Kalau begitu, kalian berdua pergi cari pangeran. Aku akan kembali ke kerajaan untuk melaporkan hal ini pada raja dan membawa bantuan. Baik, Patih. Bagaimana ini? Aku tersesat dalam hutan yang lebat dan tak tahu arah jalan pulang. Sepertinya di sana ada perkampungan. Lebih baik aku menuju ke sana sebelum malam semakin gelap. Pangeran pun lalu memasuki bangunan yang terbesar di antara rumah-rumah lainnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis cantik yang sedang menjerang air di dalam rumah itu. Gadis cantik itu tak lain adalah Putri Tadampalik. Setelah melihat wajah pangeran tersebut, sang putri teringat akan mimpinya. Mungkinkah ada bidadari di tempat asing begini? Hei, siapa kamu? Tapi rasanya dia pemuda yang ada di mimpiku. Perkenalkan diriku. Aku adalah Pangeran Bone dari negeri Bone. Dan siapakah engkau? Aku Putri Tadampalik dari negeri Wajo ini. Apakah aku sedang bermimpi? Wahai putri yang jelita, engkau tidak sedang bermimpi.
Apabila aku sedang tidak bermimpi, mengapa engkau tiba-tiba muncul di hadapanku? Dan apa yang sedang kau lakukan di sini? Wahai putri, aku tersesat ke dalam hutan ketika pergi berburu bersama para pengawalku. Kemudian, aku melihat perkampungan ini. Bolehkah aku tinggal sementara waktu di sini? Oh, baiklah. Kalau begitu, kau boleh tinggal untuk sementara waktu di perkampungan ini. Terima kasih putri atas kebaikannya. Keesokan harinya, setelah mereka berbincang-bincang, ternyata pangeran jatuh hati kepada Putri Tadampalik. Ketika pangeran ingin mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba para pengawal Pangeran Bone berhasil menemukan dirinya dan mengajaknya untuk kembali ke kerajaan Bone. Putri, ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Ya, katakanlah. Bila kamu di sisiku, hati rasa seduh. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Hei bro, bukannya di sana itu Pangeran Bon? Iya, kau benar cuy. Alhamdulillah, akhirnya Pangeran ketemu juga. Pangeran, yuk kita samperin. Tuan Pangeran, kami sudah lama mencari Tuan. Apakah Tuan baik-baik saja? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Aku memang tersesat semalam, tapi aku selamat, tak kurang satu apapun. Syukurlah kalau begitu. Maaf Pangeran, Anda sudah dipanggil Paduka Raja untuk segera kembali ke kerajaan sekarang juga. Baiklah pengawal, tapi sebelumnya ada yang ingin aku bicarakan kepada putri. Jadi, kalian tunggulah sebentar. Putri Tadampalik, sepertinya aku harus pamit. Terima kasih atas semua kebaikanmu Tuan Putri. Tapi kalau boleh, apakah aku boleh meminta nomor handphonemu Tuan Putri? Apa Pangeran? Nomor handphone? Tidak Tuan Putri. Maksudku, aku akan pergi sekarang. Baiklah Pangeran, berhati-hatilah di jalan Pangeran. Hai bro, aku belum pernah melihat tingkah pangeran seperti itu. Ada apa gerangan? Ya, kau benar. Pangeran, lewat ke sebelah sini Pangeran. Oh, ya, aku tahu.
Meski hatinya ingin tetap tinggal, Pangeran Bone harus segera pulang ke kerajaan. Ia pun pamit kepada sang putri. Akhirnya, Pangeran Bone pun pulang dengan wajah yang murung. Setelah beberapa hari di kerajaan, Pangeran Bone masih tampak murung di wajahnya. Ia tak bersemangat melakukan apapun. Pikirannya masih terbayang akan wajah cantik sang putri Tadamppalik. Hal ini membuat Raja Bone dan Ratu menjadi bertanya-tanya. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan. Wahai anakku, mengapa engkau bermuram durja? Ada apakah gerangan? Ampun ayahanda, Ananda sedang memikirkan seorang putri yang cantik jelita yang berasal dari Wajo. Begitu rupanya anakku. Siapa gerangan putri itu anakku? Ananda juga belum mengetahui siapa putri tersebut ayahanda. Engkau harus ingat anakku, bahwa engkau telah ditunangkan dengan putri yang berasal dari negeri seberang. Baiklah ayahanda, Ananda akan selalu ingat akan hal itu. Di balik itu semua, Pangeran tidak tahu bahwa sebenarnya Putri Wajo adalah Putri Tadamppalik yang diasingkan oleh ayahnya karena penyakit kulitnya. Karena melihat putra tunggalnya yang terus bermuram durja, akhirnya Ratu Bone memutuskan meminta sang pangeran untuk meminang pujaan hatinya, yaitu Putri Wajo, yang tak lain adalah Putri Tadamppalik. Sang putri menyambut kedatangan sang pangeran dengan sangat gembira. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, So love me like Wahai Putri Wajo yang cantik jelita, kedatanganku ke sini ingin melamar. Maukah kau menjadi pendamping diriku? Aku mau menerimamu sebagai suamiku, tetapi aku harus meminta izin kepada ayahku terlebih dahulu sebelum aku menerimamu. Kalau begitu, aku akan menemui ayahmu dan meminta izin dari. Nah, begini saja. Antarkan keris pusaka ini ke kerajaan Luwu. Jika keris ini diterima dengan baik, maka lamaranmu diterima. Apapun itu akan aku lakukan untukmu. Sebagai tanda persetujuan, Putri Tadamppalik memberikan keris pusaka pemberian ayahnya kepada Pangeran Bone. Kemudian, rombongan pangeran pun meninggalkan Wajo. Setelah sampai di Bone, rombongan segera mempersiapkan kunjungan untuk kedua kalinya ke kerajaan Luwu. Perjalanan berhari-hari dijalani oleh putra mahkota dengan penuh semangat.
Setelah sampai di kerajaan Luwu, dia menyerahkan keris itu dan menceritakan pertemuannya dengan Putri Tadampalik kepada Datuk Luwu. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Terimalah sembah sujud hamba. Hamba adalah putra mahkota kerajaan Bone. Kedatangan hamba ke sini untuk menyerahkan keris ini dan melamar Putri Tadampalik. Hamba mohon kepada Paduka, izinkanlah hamba untuk menikahi Putri Paduka, karena hamba begitu mencintainya. Bagaimana kau bisa bertemu dengan anakku, Pangeran? Hamba bertemu dengan Putri Tadampalik di negeri Wajo. Putri memberikan keris ini kepada hamba untuk diberikan kepada Raja Luwu, ayah Putri Tadampalik. Jika keris ini diterima dengan baik, maka lamaranku diterima. Bagaimana ini, Dinda? Saya sangat suka dengan seorang pemuda yang gigih, bertutur kata lembut, sopan dan penuh semangat. Baiklah, saya terima keris itu. Berarti lamaran saya diterima? Iya, benar. Lamaranmu diterima, Pangeran. Tanpa menunggu lama, Datuk Luwu dan Ratu Luwu datang mengunjungi negeri Wajo untuk bertemu dengan anak kesayangannya. Pertemuan Datuk dengan anak kesayangannya menjadi sangat mengharukan. Datuk Luwu dan Ratu Luwu merasa amat bersalah telah mengasihkan anaknya, sehingga Ratu Luwu meminta maaf kepada Putri Tadampalik. Akhirnya Putri Tadampalik menikah dengan putra mahkota Bone dan dilangsungkan di Pulau Wajo. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Beliau menjadi raja yang arif dan bijaksana. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bertanggung jawab, amanah, rela berkorban, dan bersabar. Semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti. Bila kita bersabar dengan cobaan yang diberikan oleh Allah, maka semuanya akan indah pada akhirnya nanti. Demikianlah Opera Van Madinah pada tahun ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam acara Opera Van Madinah di tahun depan dengan tema dan kejutan yang berbeda. Terima kasih atas perhatian dan kunjungannya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.